Keliru ulat. Nah, sok Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha wa syafaati Rasulillah ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin syahdan wa dirjatan radhiyallahu anhu ila hadratin syahdan jabari umar ila hadratin syekh Al-Qudus syukurullah ila hadratin syekh Qalim Banana waliyullah ila hadratin syekh Syarifuddin ila hadratin sedaya tiang sepah kaula panjenengan ingkang sampun sumari dengan barisan lan ingkang sampun tasih gasang wa khurmana khususun tiang ingkang babat desa Jepalo Warangan sun jami'i hajatina wa hajatikum fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Qadi al-Hajat, ya Allah, ya Mujibah du'a as-sa'ilin. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Katur para alim, para kiai, para asatid, sedaya jamaah Haidar Padi yang saya cintai dan saya muliakan, rahimakumullah. Wabil khusus selaku Sayyidul Bait Bapak Jufri dalam sedaya keluarga yang kula hormati kula muliakan. Saderengipun kula matur monggo sareng-sareng muji syukur wonten wasodhan Allah Subhanahu wa taala kanthi nglairaken wasan alhamdulillah wa syukurillah. Bilih wonten ing kesempatan dalu punika kawula dalah panjenengan sami tasih pinaringan pinten-pinten kenikmatan, hidayah serta inayahipun Allah sehingga saged ndherekaken perkembangan rutin Al-Haidar yaitu triwulan, yang mana pada malam hari ini bertempat wonten dalam Bapak Jufri kanthi kawanten kala dalah panjenengan sami rahayu widodari ing sami kala. Ngabaripun salawat dan salam katur wonten ngarsa jenengan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangajab kala dalah panjenengan sami ing tembe tansah nganti syafaatipun wonten ing pegawaiipun yang kiamah mangke kula dipun ageni umatipun Rasulullah sehingga nampi syafaatipun inggih menika syafaatul amin Allahumma amin. Salajengipun kula menanggani saking Al-Haidar nggih jamaah
kula disangkan dengan Al-Haidar. Jamaah menika istilahipun saling memberikan motivasi. Mila wonten kesempatan kali punika kula mboten saged maringi jenengan suatu motivasi, ananging hanya suatu mungkin cerita-cerita yang bisa menggugah hati panjenengan untuk tetap semangat dalam menjalankan atau mengemban jamaah Al-Haidar punika demi untuk menghidupkan perkumpulan atau jamaah Al-Haidar yang ada di Padi. Untuk itu saya juga marilah kita mengingat jejak-jejak para pendahulu kita, pejuang-pejuang kita seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu tidak pernah lelahnya untuk berjuang demi kemajuan Islam, seperti yang disampaikan oleh Ketua Al-Haidar tadi. Itu Rasulullah itu memang selalu gigih walaupun dipandang rendah oleh semua kalangan yang tidak cocok dengan beliau. Dia selalu syadidut tawadhu, selalu tawadhu pada siapapun, itu dengan orang yang membenci, dengan orang yang sampai mencaci maki, sampai orang yang meludahi, orang-orang itu pun selalu ditawadhu'i. Nah, belajar dari demikian, kita mungkin tergugah untuk tidak lemah dalam berjuang di lingkungan kita, tidak lemah dalam kumpulan-kumpulan yang seperti ini. Karena apa? Hikmahnya pasti ada kumpulan-kumpulan yang seperti ini. Karena sudah kita ada teladani, itu beliau Rasulullah. Ya, beliau Rasulullah tidak lepas dari langkah-langkahnya, yaitu yang dijalani oleh turun-temurunnya, seperti para habaib. Beliau itu Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, termasuk turunipun Syekh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun juga termasuk orang yang sangat tawadhu. Dia selalu halaqah pada orang-orang yang masakin, pada orang-orang fakir. Dia selalu mengajak orang-orang yang demikian. Gunanya apa? Orang-orang yang demikian ini termasuk orang yang punya doa yang mustajab. Untuk itu kita juga di desa kita mungkin ada orang-orang yang fakir, yang miskin. Nah, ini mungkin orang ini dia itu jangan dipandang rendah, tapi hatinya mungkin ada yang lebih mulia daripada kita. Karena dia selalu ada orang yang istilahnya qanaah dengan qada-qadaripun Allah Subhanahu wa taala, menerima apa adanya. Nah, untuk itu langkah-langkah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani semacam ini mungkin bisa untuk menggugah hati kita untuk belajar kehidupan di lingkungan kita. Ya, di lingkungan kita pun juga kita ada mungkin tantangan yang lebih dahsyat dibanding itu yang kita kira, tapi tidak seberapa kalau dibanding para shahibul karomah. Dan kita juga mengingat pada itu manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu yang disampaikan beliau Syekh Ahmad Jawahir Umar, yaitu kitab Manaqib Jawahirul Ma'ani. Beliau juga berkata juga, walaupun manaqib ini tipis, sejarahnya singkat, tapi
tapi manakib ini juga banyak hikmahnya. Kalau tidak banyak hikmahnya, mungkin orang di muhibbin tidak sebanyak itu. Untuk itu kita mungkin punya pandangan bahwa manakib ini adalah manakib yang punya hikmah yang lebih tinggi kita ya. Karena manakib ini juga dipercaya banyak kalangan masyarakat. Ada yang mengatakan wah manakib jatuh kalau semuanya ya, kadang manakib jatuh rezeki. Itu memang beberapa kalangan ada yang istilahnya coro santri ini jajal tajriban dengan manakib Syekh Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Karena manakib ini tidak gemen-gemen. Ini kadang ada orang wah manakib di manakib jatuh. Saya dulu itu pernah, ini cerita aja. Saya itu pernah disuruh Syekh Ahmad Jawari Umar untuk menyampaikan manakib ini untuk keluar pondok. Jadinya saya itu berbarengan dengan Bapak Kiai Haji Husnan itu Usman Amin yang di Tuban. Terus saya berjalan sendiri dari Kediri, dari Pondok Wagian itu yang diasuh Kiai Hanan, saya sewaktu itu. Nah dari situ langsung putar-putar sampai Blora, sampai Jepara, sampai saya keliling itu. Nah itu banyak pengalaman yang saya terima. Kalau manakib ini memang tidak gemen. Untuk itu bisa untuk pegangan kita, untuk tawasul kita, untuk berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran dengan bacaan manakib Jawahirul Ma'ani. Nah, saya itu dulu baru datang di Pondok Pesantren Darussalam, sowan pada Romo Yai Syekh Ahmad Jawari Umar. Itu saya pertama niatan saya bukan mondok, tapi hanya sowan. Tapi di situ daripada aku bingung lumane dindi, saya itu sering itu berjalan-jalan. Tapi sendirian dulunya, dari Mojokerto langsung ke Syekh Ahmad Jawari Umar gitu. Sini aja. Setelah di situ ya diberi aran-aran, kalau di sini amalannya selawat dan manakib. Kunci utama Darussalam. Tapi itu ya juga banyak amalan-amalan yang lain yang tidak disampaikan secara langsung. Mungkin ya ada sebagian yang mungkin pernah mendengar, ada yang sebagian belum gitu ya. Ini cerita tadi sudah saya sampaikan ngomong-ngomong dengan Gus Rosid. Saya tadi dulu Kiai Ahmad Jawari Umar itu Gus, kalau dia lagi kerupukan masalah harta, masalah duit, itu memang terus terang dia itu membaca istighfar banyak sekali. Santrinya itu disuruh baca bersama-sama. Ketika mau menghadapi seperti ini bulan mulut ya. Ini kan kadang kan Yayu Siti Cagerke namung itu tok ya. Itu pernah itu saya di kantor itu kan pernah paham keuangan yang bawa Kiai Ali Sodikin. Saya juga terselalu keuangan saya tahu semuanya. Uang tidak ada, beras tidak ada, tinggal berapa hari kita menghadapi bulan Batomu menuju Maluki. Ini bagaimana? Terus matur Yai. Terus bocah pondok dikelompok. Disuruh baca selawat dan manakib. Setelah itu baca istighfar dan terulas itu buar. Nah, ya selawat istighfarnya yaitu ya kan panjang gitu ya. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu dibaca 313 kan sudah
Padang Selaya. Itu di mana-mana. Non jauh ya, di mana-mana. Kiai yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya andalannya satu. Surat Al-Fatihah. Kiai kan surat Al-Fatihah ya. Dikit-dikit surat Al-Fatihah. Dia bicara baru beberapa kata Al-Fatihah. Ya. Itu Kiai Ahmad Jauri Umar. Terus istighfar. Ini sudah saya mungkin istilah cara wong seleksi pada kiai sowan-sowan. Kalau sering sowan. Terus kiai ini yang ada di Aceh. Mbah salam non saya lho nggih. Kalau niku sering suman-sumun lah ora sowan. Suman-sumun mriku. Niku nek dijaluk itu niku nggih. Al-Fatihah. Sumber Al-Fatihah. Yang jebulannya pancen nggih punya andalan tiap malam itu membaca Al-Fatihah dan istighfar. Itu. Kemarin juga saya punya mohon ijazah. Ini kan mungkin itu ya pengajarnya mukalibnya dengan Badrul Salam. Mungkin ya mungkin dari Badrul Salam. Itu ketoke kok duit kok tipis. Kula tinggal nggih, men saya ulun ala kok ngoten iki. Moco istighfar sing akeh. Gutur teko dhewe. Nek kula niku dereng nyanda. Nuwun sewu lho niki. Kula niku dereng nyanda, dereng saged ngamake. Pinten kula ngoten. Pinten. Ya presiden ya ping 5.000. Nek ra ping 5.000 ping 11.000 wis dengane. Delok guru-guru iku todo tengok-tengok ora kangelan. Ini berarti kiai-kiai semacam yang punya sahibah karomah Syekh Ahmad Jauri Umar, Mbah Syekh ini Abdullah bin Abdul Fajar itu tidak jauh berbeda. Saya itu pengalaman saya tidak jauh berbeda. Setelah saya soal itu tidak jauh berbeda. Terus saya pernah disuruh yaitu menyampaikan salam kepada mungkin yang Padi Selatan siapa ya? Bang Mail. Saya itu pernah disuruh ke situ hijau. Sowan ke situ langsung. Nyampe ke salamnya Mbak Jawari. Kalau nggih boten ngertos. Kok teng ngajeng kula kok disambut Mbah niku wau. Bang Mail. Mun boten ngertos kula. Lah disambut niku langsung. Ngoten. Nggih. Untuk kula setelah di Mbah Mail menyampaikan banyak hal yang disampaikan pada saya. Setelah itu maka ya aku jenis salam itu sampai ke dia. Ini memang orang itu punya istimewa yang luar biasa. Apakah kita pernah kalau di Mbah Mail itu pernah bertemu Bajari? Kan enggak, kan secara dohir kan tidak. Tapi kenapa komunikasinya sangat erat? Kayak jenengan dan ini. Ini memang saya itu yang saya gumuni itu, saya gawat sekali itu. Nah apa yang disampaikan Kiai Ahmad Jauri Umar itu ya sambung dengan itu tadi Mbah Mail. Orang-orang Jogja itu langsung kontaknya itu bagaimana? Kok langsung? Saya itu ya seperti ya disuruh sini, tapi saya senang sekali. Ini pengalaman yang pernah saya rasakan. Nah, dan di situ pun seperti sholawat, manakib itu semuanya ijazah. Kepingin kaji wonten ya, niku sholawate Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna bi hajjil baitikal haram wa ziyarati qabrika alaihi afdhalus sholati wassalam fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Sholawate Mbah Abdul Hamid persis ini, Mbah Abdul Salam persis ini. Saya punya dari kajian dari pasukan dengar. Otomatis orang-orang ini ada kesinambungan. Untuk itu kita jangan membedakan. Cuma dia itu punya jalan lain-lain menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan beda. Kalau kita belum tahu sirinya. Kadang orang kan ada yang baru tahu sedikit
menyalahkan ini, jangan sampai. Sahibul karomah seperti orang-orang yang semacam ini itu memang punya pandangan-pandangan yang lain, dia itu supaya cepat dirinya itu dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mungkin kemantapan hatinya. Mungkin kan ada rasa dengan itu yang ngoten niku, otomatis yang pertama adalah ngaji rasa seperti syahadat Syahuri tadi. Mungkin perlu kita jadikan gambaran, mudah-mudahan kita semua bisa meniti jalan Syahadil Qadir Jalan Jamur supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita semua termasuk orang-orang yang sa'adah dunia wa ukhra. Amin Allahumma amin. Dipun ganti lagi rezeki terutama yang rezeki ini gampang, ibadah ben anteng ya istiqomah. Sithik-sithik jareman al-faqru kadal faq. Ya, nggih mboten. Ya ini ku ngoten kuwatire napa wong nek kesepen dhuwit iku memang rekore nek endi wae panggonan. Untuk itu memang saya Jarimar mengajarkan kita supaya kita berusaha secara zahir dan batin, dimudahkan jalan kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan anak turun kita menjadi orang-orang yang sholih dan sholihah, dan kita selalu dilindungi dari segala hal, jadi orang yang selamat dunia wa akhirat, juga orang yang dikabulkan doa kita. Amin Allahumma amin. Dan semangat demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, mugi-mugi saged beto barokah kita sedaya. Amin. Adicara